Atuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua PRM Bangun Tapan 4, Bapak Ros Sutikno. Bapaknya mana tadi? Kayaknya saya udah ketemu. Oh, masih di dalam. Oke, enggak apa-apa. Yang saya hormati Ibu Ketua PRA Bangun Tapan 4, Ibu Ifat Hidayah, yang qadarullah pagi hari ini saya dapat berita beliau nggak bisa hadir karena dalam ujian Allah lagi nggak sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan kesabaran. Yang saya hormati para pimpinan PRN dan PRA Bangun Tapan 4 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Yang saya hormati alim ulama di daerah Bangun Tapan 4 ini. Mohon maaf ya Pak, Ibu, saya duduk di sini nggih. Bukanlah yang berarti paling bisa, bukan. Tapi tugas kita saling mengingatkan. Nggih, alhamdulillah. Baik, sebelum saya memulai kegiatan pengajian kita pagi hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri nggih. Karena tak kenal maka ta'aruf, Bu. Ta'aruf dulu, baru habis itu disayang gitu nggih. Ya, perkenalkan saya Raudhatul Jannah. Makanya tadi saya bilang yang duduknya paling depan insya Allah tuh mencium aroma surga. Amin. Ya Bu, karena ini Raudhatul Jannah. Ning saya lebih dikenal dengan panggilan Nida. Ya, jadi gampang Ustazah Nida kalau anak-anak manggil gitu, nggih. Saya itu aslinya dari Papua, Pak, Ibu, dari Merauke. Jenengan nek nyanyi dari Sabang. Nah itu Mak, betul. Nah, Merauke itu tempat kelahiran saya. Jadi mohon maaf, mungkin dalam penyampaiannya nanti saya tidak menggunakan bahasa Jawa kromo. Wong yang ngoko aja kuping gatel Bapak dengernya. Ya, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Cuman kadang-kadang memang agak apa istilahnya kemerucut. Nah, itu agak kelepasan pakai bahasa Jawa ngoko, mohon dimaafkan nggih. Alhamdulillah. Saya ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, alhamdulillah. Banyak nggih Pak? Alhamdulillah. Upaya saya membanggakan diri di hadapan Rasulullah besok. Yang banyak anak dibanggain oleh Rasulullah. Nah, di sini yang banyak anak siapa? Ada enggak? Yang 6, minimal 6 barengan saya ada enggak Bu? Alhamdulillah ada. Ya, kita memang harus memperbanyak anak keturunan biar bisa dibanggakan Nabi Muhammad. Oke, saya tinggalnya di Manding, Jalan Paris. Nggih. Alhamdulillah kok iso sampai di sini. Anak saya tadi di perjalanan tanya, Umi kok bisa
bisa sampai di sini gimana ceritanya? Oh gampang. Umi itu alumni pelatihan intensif Mubalighot Aisyah. Dan yang melaksanakannya itu adalah pimpinan wilayah Aisyah atas instruksi dari pimpinan pusat Aisyah. Nah, kemudian dari pimpinan pusat Aisyah itu MTK-nya ya Bu, Majelis Tabligh dan Ketarjian, mengarahkan kepada PIMA, alumni PIMA, para mubalighotnya untuk melakukan pertukaran mubalighot. Nah, jadi kemarin di tempat saya mendatangkan mubalighot dari Sleman. Nah, hari ini saya diundang lewat Bu Maria untuk hadir di Banguntapan 4 ini. Alhamdulillah saya berterima kasih banyak sudah diberikan kesempatan hadir di sini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut seterusnya dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya mulai pengajian Bu, saya mau nanya dulu nih. Ya, saya lihat di sini kelihatannya tampilannya agak beda-beda ini dari usia. Saya mau tanya, di sini yang termasuk generasi, ada namanya generasi-generasi ya Bu. Jadi dibikin gen-gen gitu loh. Jenengan pernah dengar ya? Gen Z, Gen Alpha kayak gitu pernah dengar Bu? Pak? Nah, yang belum pernah dengar ini ketahuan ini enggak ngupdate. Nah, saya mau nanya dulu, yang di sini termasuk generasi baby boomer. Ada? Baby boomer itu yang lahirnya sekitar tahun 1942 sampai 1965. Ada? Oh ada, Masya Allah. Oke, generasi baby boomer ya itu. Ada lagi namanya generasi X. Itu yang kelahiran 1966 sampai 1980. Oke, ini teman-teman saya nih, ya generasi X nih. Yang generasi Y tahun 1981 sampai 1996. Ini biasanya anak-anak baby boomer di rumah masih rebahan. Oke, yang generasi Z ini biasanya putu. Generasi Z itu kelahiran 1997 sampai 2011. Jangan ada yang ngacung yo. Kelihatan banget itu. Ini putu ini masuknya. Ada lagi yang lebih putu meneng. Bisa jadi ini adalah cicit ya. Dari 2012 sampai 2024. Nah, yang 2025 itu sudah masuk generasi beta. Nah, ini jenengan pulang udah langsung ngerti. Wah, aku ngerti. Kamu ini termasuk generasi beta. Yang putunya baru lahir 2025 ya Bu. Jadi sekarang mbahnya udah tahu. Oh, saya termasuk generasi baby boomer. Oh, saya ini generasi X gitu. Nah, sekarang tanya dulu. Kalau generasi baby boomer dulu atau generasi X, kalau dulu ini kita ingat kembali kenangan masa lalu. Nek main itu senangnya di mana? Sungai. Oh ada yang masjid, Masya Allah. Ini memang terlihat aura-aura kesolihan sejak awal. Ada lagi kalen, ada nggak kalen? Oh di kota, Masya Allah. Kalen ada nggak? Oh ada. Kebon ada, lapangan ada ya, ngejar layangan kayak gitu ya. Oke, kalau sekarang generasi Alpha, generasi Z, generasi Beta, kira-kira mainnya di mana Pak Bu? Mainnya di HP, mainnya di rumah dalam kamar dikunci, diem anteng, yang penting wifi lancar gitu ya. Oke. Nah hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema tentang peranan warga Muhammadiyah dan Aisyah di dalam menghadapi tantangan hidup era 4.0. Nah lo, opo meneh 4.0. Iki ngaji opo kok ngajinya kayak begitu bahasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya,
pengajian kita seharusnya memang mengikuti zaman. Supaya apa? Kita tidak terlalu jauh berbeda dengan anak-anak. Anak-anak kita udah nggak main di lapangan, nggak main lagi di kebun. Sekarang mereka lebih aman, nyaman, damai main di kamar. Orang tuanya tahu nggak apa yang dia mainkan? Ngerti nggak apa yang dia lihat? Tahu-tahu kok kayak gitu tuh anakku, padahal aku nggak pernah ngajari. Betul? Betul. Karena kita memang tidak pernah mau berusaha masuk ke dunia mereka. Sekarang kalau kita ngobrol sama anak-anak kita, bisa lancar nggak, Bu? Enggak ya, Pak? Terkadang bingung mau ngobrolin apa. Kadang anak bilangnya, bapak ibu kira ngerti. Aku sekarang nggak mainnya kayak gitu. Bapak tuh nggak tahu zaman sekarang kayak apa. Ibu tuh nggak ngerti teman-temanku kayak apa. Sekarang anak-anak kita seperti itu, Bu. Ya, maka mari sama-sama kita tolabul ilmi pagi hari ini untuk sekedar mencari tahu gimana caranya kita sedikit mendekatkan diri pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa kok penting seperti itu? Jenengan saat ini ngaji tujuannya mau ngapain, Bu? Pak? Dapat ilmu untuk apa? Gimana? Untuk diamalkan. Kalau sudah diamalkan, pengennya ngapain? Tujuan akhir dari memiliki ilmu ini apa? Masuk surga. Kira-kira jenengan mau masuk surga sendirian atau bareng keluarga? Bareng keluarga. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Saya pengen masuk surga bersama anak istri saya atau suami saya. Tapi kalau yang soliha cuman panjenengan, wong anaknya masih turun nang omah, pasangannya ada yang masih ngopi nang omah, yang istrinya masih sibuk ngulek sambel nang omah, lah terus kapan bisa masuk surga bareng? Jenengan kira-kira punya kebiasaan pulang dari pengajian terus duduk di rumah sama pasangan, diceritain nggak hasil pengajiannya? Tidak banyak yang melakukan hal itu, betul? Betul. Jadi hati-hati, jangan sampai kesolihan ini hanya untuk diri sendiri. Maka mari kita mencoba untuk ngaji supaya tahu dunia sekarang, caranya kita melindungi anak cucu kita. Niatnya biar bisa masuk surga bareng-bareng. Tadi saya bicara tentang tantangan hidup era 4.0. Ini diambil dari yang namanya revolusi industri, Bu. Revolusi industri itu terjadi ketika ditemukan sesuatu yang itu bisa mengubah kehidupan orang tidak hanya satu tempat, tapi seluruh dunia. Era 1.0 itu ditandai dengan penemuan mesin uap. Kalau sebelumnya apa-apa dikerjakan secara manual, sejak adanya mesin uap, orang bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain naik kereta uap. Kemudian era 2.0 ditandai dengan penemuan listrik. Ketika ditemukan listrik yang tadinya gelap malam hari, tiba-tiba sudah bisa terang. Kita dulu nggak tahu berita apa-apa dari tempat lain, alhamdulillah lewat radio bisa tahu. Radio bisa nyala dari mana? Listrik. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Oke. Sekarang yang 3.0. 3.0 ini ditandai dengan penemuan komputer. Ya. Jadi lewat komputer semua data bisa dimasukin dalam sebuah file. Kemudian apa? 4.0 ditandai dengan adanya internet. Yang tadinya komputer itu cuma bisa nyimpen data yang sudah kita ketik, begitu ada internet yang namanya jarak dan waktu sudah tidak ada lagi. Dengan adanya internet muncullah HP-HP itu. Ya. HP yang tadinya cuma bisa untuk ngirim teks, SMS ya.
kemudian tiba-tiba berubah menjadi apa? Bisa dibawa kemana-mana. Setelah bisa dibawa kemana-mana, muncul bisa ngeliatin muka. Ada foto, bisa kirim foto. Setelah bisa kirim foto, berkembang lagi jadi apa? Bisa ngomong lewat video call. Itulah industri yang merubah kehidupan manusia. Dan sekarang kita terasa nggak perubahannya? Terasa nggak Bapak Ibu? Terasa. Kita yang dulunya suka mainnya di kaleng, saiki di rumah sudah cukup. Dulu mau ngaji Pak, ya kan? Mau ngaji kita itu rela jalan kaki, ya enggak? Jalan kaki pokoknya. Ono kiai, Bapak kiai ngaji nang kono. Berangkat bareng-bareng sak bis bisa, sak truk bisa. Sekarang nek arek ngaji, mau ngaji, bis mikir, aduh banget ya. Jauh, kesel. Wes nang mau wae buka YouTube. Cari ustadz yang disukai, betul? Yang nggak disukai orang sah dilihat. Saya sukanya misalnya, sukanya Ustadz Abdul Somad, nah itu aja yang dicari itu. Sudah nggak perlu keluar rumah dengerin, diputar Ustadz Abdul Somad ngomong sejam kita turu. Lah dengernya sambil baring kok. Walaupun aku duduk. Sekarang perubahannya seperti itu. Kalau dulu kita mau makan pergi ke kebun dulu, ke pasar. Sekarang mau makan paket atau apa? Shopee Food. Nggak usah kemana-mana. Mau bayar nek dulu, ya pakai duit krecek, apa kerincingan itu ya. Pokoknya harus bawa duit. Anak disuruh belanja nggak bawa duit nggak berani. Sekarang Bu nggak usah, cukup pegang HP, tek, udah selesai bayar. Perubahan hidup yang seperti ini jelas membuat kita yang baby boomer, yang generasi X, cok kagetan. Kok iso kayak gitu? Dikirimi sama teman segrup, gambar ada video, ularnya segede rumah. Langsung percaya, Masya Allah, Subhanallah, ciptaan Allah. Gak sadar nek itu kerjaannya AI. Apa meneh AI? Nah ini. Ya, makanya anak zaman sekarang kadang bilang kalau ada ini ya hasil editan AI itu, mereka cuma bilang gini, tolong jangan disebarkan ke grup keluarga. Karena bakalan gitu, mbahnya, bapak ibunya bakalan subhanallah ciptaan Allah. Padahal itu kerjaan komputer, editan. Ya. Jadi perubahan-perubahan yang seperti ini, saya mau tanya nih, jenengan ketika ngobrol sama anak-anak, ini istilah-istilah seperti ini jenengan paham nggak? Ngabrut. Ini perubahan komunikasi juga terjadi loh ya. Kita sekarang nggak bisa lagi bebas bicara dengan anak-anak karena istilah yang mereka pakai kadang bikin pusing. Ngabrut tahu Bu? Ngakak brutal. Jadi itu ketawa yang sangat keras. Ini sekalian tak kasih tahu ya Bu, Pak. Biar apa jenengan nanti udah bisa ngobrol sama anak-anak di rumah. Kalau gamon, Ibu gak mon. Ayo, ada yang tahu? Gak move on, gak bisa berubah. Nah itu banyak istilah-istilah yang anak-anak kita pakai yang orang tua itu sama sekali gak familiar. Ini bahasa mana? Bahasa dari planet mana? Kamu omong opong. Karena apa? Gaya bicara kita yang baby boomer, yang generasi X itu formal. Kita ada yang namanya tingkatan, ya. Untuk dalam bicara aja itu ada yang namanya penghormatan. Anak zaman sekarang nggak ada Bu, nggak ada. Bicara sama orang tua apa yang dia mau omong langsung keluar. Itu perbedaan kehidupan kita, gaya bicara kita dengan anak-anak. Dari sinilah tadi tujuan kita untuk apa? Masuk surga bareng-bareng harus dimulai dari hari ini.
Saya harus tahu bagaimana kehidupan anak-anak saya agar saya bisa membentengi dia. Ya, dibentengi kehidupannya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Sampai di sini bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Temanya nggak berat nggih? Bisa dipahami nggih? Yang nggak mandok berarti masih bingung gitu. Berapa kok kita lanjut ya? Nah sekarang apa tantangannya? Dampak dari hidup di era 4.0 ini. Yang pertama, berkurangnya kemampuan bersosialisasi secara fisik. Betul? Jenengan sekarang kalau ketemu sama anak-anak udah gak mudah. Ada yang udah sibuk di sekolahan, ada yang udah sibuk di kuliahan, sibuk di pekerjaan. Betul? Sekarang mau duduk bareng aja udah gak sempat. Maaf Pak, Bu, aku habis ini ada acara lagi. Misi ya? Wis. Ini yang kita hadapi sekarang. Shock gak Pak, Bu? Shock gak? Kaget gak? Kaget, kok anak-anak sekarang kayak gitu sih? Itu yang ada di pikiran kita. Kamu tuh sama orang tua gak sopan. Maaf, yang seperti itu bagi mereka udah sopan. Inilah bedanya kita dengan anak-anak kita. Canggung kalau ketemu orang lain, betul? Tolong nak, pergi antarkan ini. Nanti aku ngomong apa? Aku tuh nggak kenal teman-temannya bapak, teman ibu aku nggak tahu. Udah ibu aja yang pergi, udah bapak aja yang pergi. Ada yang kayak gitu anaknya? Ada ya Pak, Masya Allah. Ini berarti memang problem umat ini nih. Ya, mereka itu juga kurang peka. Emaknya susah payah di dapur, merekanya di mana Bu? Anteng di kamar. Nek ora dicongkel nggak berdiri. Kalau nggak diteriakin nggak mendekat, betul. Begitulah anak-anak kita sekarang. Ya, ini tantangan untuk kita orang tua nih. Ya, jenengan aja yang tahu karena datang ngaji hari ini lah mereka di rumah. Maka besok lagi nek datang ngaji jangan sendiri Bu, ajak keluarga. Ya. Tantangan berikutnya apa? Mental hidup serba instan. Anak-anak kita sekarang udah gak kenal popok kain, betul? Udah gak kenal itu. Kita orang tua dulu masih rajin ngurusin popok pagi-pagi sebelum dicuci direndam dulu. Habis itu apa? Dicuci, disikat. Anak sekarang tidak. Cukup gunakan Masya Allah ya. Mau makan gak usah sibuk tadi, tinggal gini-gini doang. Gak ada lagi ceritanya mereka bertanya, Mah kalau mau bikin sop ini gimana ya? Kalau misalnya mau bikin itu apa yang dimasukkan dulu? Enggak. Kenapa harus repot kalau ada yang mudah? Itu prinsip mereka sekarang. Ngapain masak kalau ada yang jual loh? Kalau kita orang tua, nek bukan tangan kita sendiri yang masak, angel masuknya. Begitu diajak jajan di warung makan, alah apa ini? Nek kayak begini mama juga bisa masak. Tapi beda pemikiran anak sekarang. Ngapain repot di dapur? Kalau bisa beli. Ya. Berikutnya apa lagi? Melekat dengan teknologi. Anak zaman sekarang Bu baru baru lahir udah langsung emaknya cekrek, alhamdulillah telah lahir anak pertama kami. Betul? Dia baru keluar Bu, baru menghirup udara udah langsung dikenalkan dengan sebuah kotak kecil di tangan yang bisa ngapa-ngapain. Maka sekarang jenengan gak usah heran kalau anak-anaknya kemana-mana pegangannya HP. Jangan lagi kita bilang, kamu ini loh hari-hari HP. Baik. Bu dilepas sih HP-nya, nggak bisa Bu. Memang udah lahirnya pakai HP. Bu ngaji, lihat anak cuma pegang HP. Bu ngaji, padahal anak bisa jadi buka HP itu lagi buka Quran online. Kalau kita mama yang penting ngomong aja dulu, marah
membuat anak-anak kita semakin jauh. Lanjut lagi, tingginya persaingan dan tuntutan kerja. Saking di tempat kerjanya banyak saingan, akhirnya apa? Mereka merelakan yang namanya nggak pulang dulu. Maaf ya Bu, aku lagi lembur. Maaf ya Bu, aku nggak bisa ikut kalau lagi lembur. Maaf ya Bu, ini kerja, besok ini begini dan begitu. Sibuk di tempat kerja. Urusan dengan orang tua masih bisa nanti-nanti. Betul sekarang kayak gitu? Ini kadang kita nggak sadari. Kadang cuman, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Ini Bu masalahnya. Emang dampaknya dari kehidupan era 4.0 ini. Mohon maaf, sebenarnya era 4.0 bukan yang terakhir, sudah masuk lagi 5.0 sekarang Bu. Ya. Sudah ada itu yang 5.0, tapi Indonesia belum familiar. Yang di luar negeri udah. Ya. Kemudian apa? Kurang gerak. Anak-anak kita tuh kurang gerak, betul? Karena kebanyakan di kamar, rebahan. Apa-apa rebahan. Mereka nonton orang olahraga Pak Bu. Nonton itu. Lihat orang lagi ngangkat barbel, lihat orang lagi gerak-gerak, lihat. Tapi mereka rebahan. Jadi olahraganya yang olahraga mata. Kemudian apa? Karena suka makan makanan instan, akhirnya apa? Bermasalah dengan lambung. Masih muda udah gagal ginjal. Ya. Inilah dampaknya kehidupan era 4.0 ini. Sekarang nggak usah kaget ya Bu. Sudah nggak kaget toh? Oh alah, ternyata itu toh dampaknya internet masuk ke Indonesia, masuk ke Banguntapan. Sekarang yang ngaji udah nggak ada lagi yang masih kinyis-kinyis. Alhamdulillah ini saya ngeliat yang di arah jamaah putranya masih ada ini yang agak kenceng. Bersyukur ini tolong dipertahankan nggih. Besok lagi diajak. Ya, ini orang tuanya alhamdulillah bersyukur nih orang tuanya nih. Sudah menjadikan anaknya anak yang solih, mau datang pengajian duduk bareng karo simbah-simbah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah untuknya, ya. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata dampak kehidupan era 4.0 ini seperti itu, lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam menghadapinya? Nah, ini solusi dari Islam, ya. Saya akan berikan apa yang harus kita lakukan di era 4.0 ini. Yang pertama dan utama, tingkatkan iman dan takwa kita. Caranya bagaimana? Ya ini, datang pengajian kayak gini. Dan kalau bisa materi pengajiannya itu yang up to date, sesuai dengan keadaan zaman. Biar apa? Menarik juga anak muda kita untuk ikut ngaji. Anak saya itu pernah Bu, kaget ketika saya ngajak pengajian di daerah Kaliurang. Qadarullah yang jadi pematerinya itu Koh Denis. Panjenengan tahu? Enggak Denis Slim Bu. Denis kurus berarti itu ya. Itu dia keturunan Cina. Orangnya ganteng, masih muda. Iya, oh ya, betul. Denis Lim ya. Jadi dia tuh sudah ngomong dia di depan itu. Sudah ngomong di depan, anak saya masih nyari-nyari. Umi, mana ini yang Bapak Ustadznya mana? Saya bilang, loh Dek, itu loh yang di depan yang lagi ngomong. Tahu apa komentarnya? Hah? Kok masih muda? Heran dia, karena yang ngomong masih muda. Saya langsung tersadarkan di sini. Astagfirullahaladzim, ini dampak saya selalu membawa dia di pengajian simbah-simbah. Akhirnya yang dia tahu, yang namanya Ustadz kudu yang sudah tua, sing kacamatanya tebel. Nah, lihat orang gini gitu, karena yang dia lihat tiap hari kayak gitu. Dia nggak percaya itu Ustadz. Kata saya, itu deh Ustadznya masih muda tuh. Hah? Kok masih muda? Saya langsung, aduh, salah saya ini nih.
saya bawa dia ke pengajiannya tuh ya simba ngisi. Dia belum ketemu penceramah yang muda. Coba jenengan ngajar sekali-sekali. Mesti anaknya, ngapain ngaji kok sama simba? Kurang ngerti. Kebanyakan anak kita seperti itu. Ya, jadi mari lewat pengajian ini saya harapkan ya, lewat pengajian ini kita besok itu masih bisa berkembang membawa anak cucu kita, ya. Jadi apa? Tingkatkan iman dan takwa. Tadi di permukaan saya sudah membawakan ayatnya. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintah tuh. Ya, perintah Allah. Jadi tadi jangan soli sendirian. Ajak anak cucu kita, ajak pasangan kita untuk juga solih bareng-bareng masuk surga bersama. Ya, cara meningkatkan iman takwanya ya lewat pengajian, gitu ya. Bisa lewat pengajian seperti ini atau ngobrol. Wah, mau ngobrol mereka aja gak gelem ngobrol karo aku, gitu ya. Nah, mumpung ini lagi tahun baru, ya enggak? Tahun baru Hijriah kan? Manfaatkan momentum ini. Jadi di momen tahun baru ini kita itu merefleksi diri. Oh iya ya, selama ini saya tuh nek ngaji mangkat dewe. Persiapan untuk saya sendiri. Sekarang saya mau mencoba merubah. Saya pengen masuk surga bareng anak cucu saya, bareng pasangan saya. Maka nek ada pengajian seperti ini, tak ajak semuanya, tak persiapkan untuk semuanya. Refleksi diri kita di tahun ini untuk bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin inna ma'al usri yusra. Ya Allah, aku ki udah berusaha untuk jadi orang yang solih. Nih kok anakku seperti itu. Maka kita tadi kembali refleksi diri, kemudian berusaha merubah menjadi orang tua yang lebih baik. Caranya ya belajar. Ya. Jadi nanti kunci semuanya itu adalah di belajar. Ya. Kemudian apalagi? Jadikan ibadah sebagai tujuan hidup. Apapun yang saya lakukan, tujuannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, niatannya untuk ibadah. Mau ngajar kek, mau berdagang kek, mau ngobrol sama anak, mau ngobrol sama istri, niatnya adalah ibadah. Selanjutnya adalah bersyukur dan bersabar. Kalau kita tadi sudah melatih pikiran kita untuk berpikir positif, maka latih juga untuk selalu bersyukur dan bersabar. Apapun kondisi kita, yakin bahwa semuanya baik untuk kita. Nabi Muhammad bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik, tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika dapat kesenangan dia bersyukur, jika dapat kesulitan atau musibah dia bersabar. Maka apapun kesulitan yang kita hadapi di tahun-tahun sekarang, di era saat ini, yang kita rasa kok nggak mudah banget ya, kok berubah banget, nggak sama dengan yang dulu, maka bersyukur dan bersabar. Ya, alhamdulillah Allah kasih saya bertemu dengan era ini. Jadi tahu kita yang sudah lansia atau yang sudah sepuh bisa berusaha menjadi contoh untuk anak-anak kita. Selanjutnya ya, kalau sudah tadi adalah kita sebagai seorang muslim menghadapi era titik nol, nah masuk apa peranan kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai warga Aisyah
untuk menghadapi tantangan hidup era 4.0 ini. Masih ada waktu banyak ya Bu? Sebentar, saya mengeluarkan senjata saya dulu. Ya. Iya, ini senjata saya ini. Oke. Nah, apa peranan kita? Peranan kita itu Nabi udah menyampaikan, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat. Dalam hal ini kita meneladani Nabi kita dalam hal menebarkan kebaikan. Sebagai warga Muhammadiyah, warga Aisyah, maka jangan hanya sekadar Muhammadiyah Aisyah alias pengikut, tapi pengikut di sini adalah orang-orang yang mampu menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa memberikan teladan yang baik. Kita harus bikin beda dong. Sebagai warga Aisyah, sebagai warga Muhammadiyah, kita nggak boleh sama dengan yang lainnya. Yang lainnya barangkali mungkin sholawat bisa sampai ribuan. Kita nggak perlu sholawat ribuan Bu, cukup meneladani akhlak Nabi. Ya, sholawat ribuan tapi akhlaknya kalau nggak seperti Nabi ya percuma. Ya, karena Nabi itu memang mengajarkan seperti itu, akhlak yang diperbaiki. Maka jangan pernah berbangga diri ketika anak cucunya pinter tapi akhlaknya minus. Karena yang diutamakan itu adalah adab sebelum ilmu. Sampai di sini bisa dipahami, nggih? Nggih, alhamdulillah. Ini manfaatnya sering ngaji ya seperti itu, jadi mudah memahami. Nah, bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah, warga Aisyah untuk bisa menjadi teladan di era 4.0 ini, yaitu menjadi role model spiritual. Ya, spiritual nih. Karena kita Muhammadiyah Aisyah. Apa itu role model spiritual? Yaitu seseorang yang mampu meneladankan atau mencontohkan nilai-nilai keimanan, ketenangan, kejujuran dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada ceritanya orang Aisyah, orang Muhammadiyah kok nang pasar berantem karo penjualnya. Oh, saiki kok mahal banget. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Ibu-ibu Aisyah kalau belanja di pasar mampu nggak pakai acara tawar-menawar. Toh itu apa? Dari kita untuk kita, saling membantu sesama muslim. Sehingga akan ada istilah gini, enak kalau jualannya sama orang Aisyah, gak pernah nawar-nawar, gak pernah ngamuk-ngamuk, gak pernah bilang coba saya nyicip dulu, nyicipnya 1, 2, 3, 10, sekilo bisa diicip. Jangan, ya. Maka kita harus menjadi role model, contoh masalah spiritual, keimanan, kesabaran, kejujuran. Orang Aisyah, orang Muhammadiyah pasti orang yang jujur dalam keadaan apapun, ya. Nah, selanjutnya cara menjadi role model. Nah, ini caranya ya. Caranya yang pertama konsisten dalam akhlak Islami. Karena kita Muhammadiyah, ya, pengikut Muhammad, kita Aisyah yang ditasbihkan kepada istri Rasulullah Aisyah, maka kita harus menjadi orang yang paling konsisten dalam akhlak Islami. Makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, bismillah, gitu kan? Jangan ada lagi yang namanya orang Muhammadiyah Aisyah kok makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Nggak ada. Nabi nggak ngajarin kayak gitu. Untuk hal-hal kecil aja Pak, Bu, dalam kehidupan sehari-hari kita. Bicara dengan tutur kata yang lembut. Nggak ada orang Aisyah Muhammadiyah kok pakai bahasa yang kasar. Nggak ada itu. Ya, jadi kita contohkan akhlak yang baik. Sehingga orang-orang di lingkungan kita akan berkata, enak kalau bergaul sama bapak itu. Orangnya itu adem, ya, ramah, suka nyapa. Nggak ada ceritanya orang Aisyah kok kalau dipanggil nggak pakai Pak Haji, Bu Haji, terus nggak noleh. Nggak ada.
ya, tetap ramah kepada siapa saja. Nah, kemudian apalagi? Setelah konsisten dalam akhlak yang baik, kita bijak dalam bermedia sosial. Yang pegang-pegang HP itu jangan asal ada berita langsung di-share kemana-mana. Ada istilahnya tabayun, cross check, check and recheck, ya. Jangan terus disebar kemana-mana, padahal itu hoax. Ya, bijak dalam bermedia sosial. Matur di WA, di grup, yaitu juga dengan bahasa yang sopan. Jangan mentang-mentang akan nggak kelihatan orangnya, wes tak omongi sesuka hatiku. Enggak. Tetap mengedepankan adab. Ya. Kemudian apa? Manfaatkan status di story WA, IG atau mungkin di YouTube itu untuk konten-konten yang positif. Jangan lagi ada cerita ketika jengkel sama menantu kok diomongi di WA. Ya, jangan, ya. Kemudian apa? Lagi jengkel sama mertuanya dijadikan status. Kalau bisa ada yang mau tukar tambah mertua nggak sih? Jangan, ya. Jengkel sama pasangan, wah Facebooknya rame. Karena ngeluh di Facebook, abis itu teman-teman Facebook yang nggak pernah ketemu ikutan ngobrol di sana, kompori, manasi. Akhirnya bisa jadi lewat status seperti itu terjadi perceraian. Maka kita sebagai warga Aisyah dan Muhammadiyah bijaklah dalam bermedia sosial. Selanjutnya apa? Jadi penenang dalam rumah tangga atau keluarga, ya. Dalam apa misalnya tetangga punya masalah, jangan pula kita yang jadi kompor. Oh, aku lihat itu bojomu memang gak bagus, wes pegat baik. Jangan. Orang Muhammadiyah Aisyah adalah orang yang bikin tenang. Udah sabar dulu. Coba kita ada punya biksa, kamu ketemu sama orang biksa, kamu konsultasi aja dulu gimana solusinya. Jangan kita jadi yang nomor satu. Wes pancen mertuamu kayak begitu. Dah. Jangan, ya. Kemudian apa? Kita menjadi orang yang konsisten menebar harapan. Zaman sekarang, ya, isu-isunya tuh banyak banget yang bikin jantung deg-degan. Kondisi Iran sama mana sekarang? Si rewel, ya. Itu aja sudah ada apa? Isu perang dunia ketiga. Jangan pula kita tambah manas-manasin. Yaudah sekarang bungkus semua apa yang bisa kita simpen. Ya, kalau bisa kita jadi penenang, sabar. Semua itu adalah takdir Allah. Kalaupun kita dipertemukan dengan perang dunia ketiga, semoga keadaan kita tetap dalam keadaan yang baik. Kalaupun berakhir di situ, mudah-mudahan akhir kita akhir yang baik. Jangan kita tambah-tambahin bumbu. Sehingga apa? Masyarakat semakin kacau, bingung. Wah, yang Muhammadiyah Aisyah udah siap-siap nih. Nah, jangan, ya. Kita harus tetap tenang. Apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi segala kekacauan yang terjadi tetap dengan iman dan takwa. Oke? Kemudian apa lagi? Menjadi sahabat anak muda. Nah, ini ya, ini penting nih. Kita punya anak cucu, ya. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini apa? Lemah akidahnya. Jadilah sahabat mereka. Upayakan untuk bagaimana caranya saya bisa memahami kehidupan mereka saat ini. Kita bisa dari PRM-PRA Bangun Tapat 4 ini mulai memikirkan, ya, pimpinannya mulai memikirkan gimana caranya kita menarik anak-anak kita untuk bisa memperhatikan akidah mereka. Adakan kajian-kajian yang tema-temanya itu relevan dengan anak-anak kita. Ya.
Dan seperti itu mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini dengan menjadi orang tua yang mau terus belajar, terus memperbaiki diri, mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat anak-anak kita, sahabat cucu-cucu kita. Perbedaan rentang usia kita dengan mereka tidak menjadi penghalang untuk kita bisa selalu dekat dengan anak-anak kita. Dan ini insya Allah menjadi harapan kita bersama. Semoga pengetahuan kita hari ini tentang dampak dari era 4.0 ini, mudah-mudahan kita bisa semakin mawas diri. Gitu nggih? Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permohonan untuk mendoakan Ibu Ifat Hidayah. Apakah mau disampaikan oleh bapak-bapak atau saya lanjut aja? Lanjut mawon nggih. Kita doakan Ibu Ifat, semoga beliau diberikan kemudahan oleh Allah nggih dalam menghadapi ujiannya. Sama-sama kita luruskan hati kita ya, kita bersihkan hati kita untuk bisa mendoakan Ibu Ifat Hidayah. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau yang maha penyembuh, pagi hari ini kami berkumpul di sini memohon kebaikan-Mu, memohon rahmat-Mu, memohon kasih sayang-Mu untuk memberikan kekuatan kepada saudari kami Ibu Ifat Hidayah yang saat ini sedang Engkau berikan ujian. Ya Allah, berikan kesabaran kepada Ibu Ifat Hidayah, berikan kekuatan bahwa beliau menghadapi ujian-Mu untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik di sisi-Mu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan pula kesabaran dan kekuatan kepada keluarga Ibu Ifat Hidayah dalam melayani beliau yang sedang mendapatkan ujian. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, pasangan kami dan anak keturunan kami. Kekalkanlah nikmat-Mu atas mereka dan berkahilah kami dan mereka dalam urusan agama dan dunia. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kecil. Lapangkanlah kuburnya dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada mereka semasa hidup maupun setelah wafat mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian saya kembalikan kepada Bapak MC. Monggo.